Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Vina Melinda yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara hari ini. Wawancara hari ini simpel saja dan akan berlangsung secara nyaman. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maloni Gwen Queen selaku HRD, lalu ada Saudari Kayla Natasha selaku HRD, lalu ada juga David Lois selaku HRD, dan juga di sini kami mengikut sertakan senior-senior dalam K3 dan HSE di dalam perusahaan, yaitu ada Naura, setelah itu ada Muhammad Parakasi dan juga Naura Salsabila. Oke, sebelumnya apakah saudari Vina Melinda berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya dalam berada keadaan sehat walafiat. Oke, kalau begitu boleh nih kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu agar wawancara kali ini berjalan dengan dua arah dan lebih nyaman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vina Melinda dan rekan-rekan saya biasa memanggil saya Vina. Saya berasal dari IPB University dengan prodi Teknik Lingkungan dan saya memiliki latar belakang di bidang ketiga dan saya telah memahami berbagai aspek tentang keselamatan kerja. Baik, kalau begitu kamu kan sudah melalui berbagai proses sampai pada tahap interview ini. Nah, di sini kami ingin mengenal kamu lebih jauh lagi terkait pengalaman dan pemahaman kamu di bidang K3. Maka dari itu, saya ingin menanyakan hal-hal dasar terlebih dahulu nih. Jadi, saya ingin mengetahui perspektif kamu tentang peran kamu jika nantinya lulus sebagai staf di perusahaan kami. Baik, terima kasih Ibu. Peran utama dalam staf HSE ini kan adalah untuk memastikan semua kegiatan di tempat kerja berjalan dengan aman dan sesuai standar keselamatan. Dan ini tuh mencakup penerapan kebijakan K3 seperti identifikasi potensi bahaya, identifikasi insiden, pelatihan keselamatan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker tentang K3. Dan selain itu juga, HSE ini tuh berperan dalam membangun budaya keselamatan di antara seluruh karyawan. Baik, selanjutnya apa yang saudari lakukan jika menemukan pekerja tidak menggunakan APD saat bekerja? Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin langkah pertama yang akan saya ambil itu adalah memberikan pendekatan persuasif dengan menanyakan alasan kenapa APD tidak digunakan. Setelah itu, saya mengingatkan pentingnya APD dan potensi resiko bila diabaikan. Jika perilaku tersebut berulang, saya akan melaporkan dan memberikan rekomendasi tindakan disiplin ringan sesuai prosedur perusahaan sambil melakukan pembinaan agar perilaku aman menjadi kebiasaan. Baik, selanjutnya tadi kan Anda bilang kalau misalkan Anda sudah mempunyai pengalaman di perusahaan lain kan. Nah, kira-kira bagaimana sih langkah Anda dalam menganalisis bahaya sebelum kegiatan dimulai? Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum pekerjaan dimulai, saya akan melakukan Job Safety Analysis atau JSA atau yang biasa sering disebut juga HAZOPS untuk mengidentifikasi bahaya potensial di setiap langkah kerja kan. Kemudian saya akan menilai tingkat resiko berdasarkan kemudian kemungkinan dan dampaknya, menentukan pengendalian sesuai hierarki ketiga, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD. Lalu menyosialisasikan ke seluruh tim melalui toolbox meeting. Baik, Vina. Selanjutnya, saya ingin memberikan pertanyaan tentang jika ada kecelakaan kerja di lapangan nanti, apa tindakan yang akan Anda lakukan di area yang Anda awasi nantinya? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin langkah pertama yang akan saya ambil ini adalah untuk menyelamatkan korban dan mengamankan area untuk mencegah kejadian lanjutan. Dan setelah itu dilakukan pelaporan insiden sesuai prosedur, dilanjutkan dengan investigasi penyebab akar masalah. Dari hasil investigasi ini, saya akan membuat rekomendasi perbaikan dan tindakan pencegahan agar kejadian tidak berulang, serta memastikan tindak lanjutnya dilaksanakan.
Oke, Vina, menurut kamu nih, gimana sih memastikan pekerja, sorry, bagaimana cara kamu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja baru? Baik Ibu, terima kasih. Langkah pertama saya adalah akan melakukan Waltrog Investigation untuk mengenali potensi bahaya. Lalu saya melakukan Job Safety Analysis atau yang disebut JSA ini, dan Hazard Identification dan Risk Assessment atau HIRA. Dari situ ditentukan prioritas pengendalian risiko menggunakan hierarki ketiga, seperti yang tadi saya bilang, eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, dan APD. Baik, selanjutnya, gimana sih cara Anda untuk memastikan pekerja itu patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin dengan pendekatan edukatif dan keteladanan. Saya rutin melakukan toolbox meeting juga, inspeksi lapangan dan pelatihan singkat. Saya juga berusaha menciptakan komunikasi dua arah agar pekerja merasa memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan, bukan sekadar mengikuti perintah. Baik, tadi kamu sudah menjelaskan bagaimana cara memastikan pekerjaan patuh terhadap aturan keselamatan kerja. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana juga cara Anda eh, mengenai pendekatan terhadap manajemen yang kurang peduli pada aspek HSE itu sendiri? Baik, Bapak, terima kasih. Saya akan menyampaikan data dan fakta untuk menunjukkan dampak jika aspek HSE ini diabaikan, baik dari sisi keselamatannya, reputasi, maupun biaya. Saya juga akan menekankan bahwa investasi di bidang HSE ini tuh bukanlah beban, melainkan strategi efisiensi jangka panjang. Pendekatan berbasis bukti biasanya lebih mudah diterima oleh manajemen. Selanjutnya, saya akan bertanya tentang studi kasus kepada Anda. Nah, jadi seseorang pekerja jatuh terpeleset di area produksi karena lantai basah. Nah, setelah diselidiki, ternyata tanda peringatan lantai licin itu tidak dipasang. Nah, kira-kira bagaimana Anda menangani kasus ini? Baik, Bapak, terima kasih. Pertama, saya akan memastikan korban mendapatkan pertolongan medis, lalu melakukan investigasi penyebab akar masalah. Dalam hal ini kan penyebab utamanya adalah kelalaian prosedur housekeeping ya. Saya akan memberikan rekomendasi agar setiap tumpahan langsung dibersihkan dan diberi tanda peringatan, serta melakukan pelatihan ulang bagi petugas kebersihan dan operator. Oke, Vina. Selanjutnya, saya pun akan memberikan studi kasus. Jadi mohon dijawab ya. Em, Misalnya terjadi kebakaran kecil di area gudang di lapangan nanti akibat adanya korsleting listrik gitu. Em, apakah menurut kamu apakah api ini akan berhasil dipadamkan? Namun tidak ada laporan resmi dari pekerja. Bagaimana Anda ini sebagai HSE atau K3 akan menanganinya? Baik, Ibu, terima kasih. Saya akan melakukan investigasi insiden meskipun skalanya kecil, karena semua kejadian ini kan berpotensi terulang dalam skala lebih besar. Saya akan mencari tahu mengapa laporan tidak dibuat, apakah karena pekerja takut atau tidak tahu prosedur. Setelah itu, saya akan memperkuat sosialisasi pelaporan insiden dan memastikan semua peralatan listrik dicek ulang secara preventif. Oke, Vina, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana menurut Anda menilai efektivitas program pelatihan ASE di perusahaan? Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya efektivitas ini tuh bisa dilihat dari perubahan perilaku pekerja setelah pelatihan, penurunan angka kecelakaan, dan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Saya biasanya juga menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman serta observasi langsung di lapangan. Baik, Vina. Sepertinya jawaban kamu sudah sangat cukup dan pertanyaan-pertanyaan kami juga sudah menjawab terkait analisa kami terhadap kamu. Tapi sebelum itu, apakah kamu memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada perusahaan kami?
Terima kasih Ibu. Mungkin saya tidak memiliki pertanyaan, namun saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat menghargai kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang perusahaan dan posisi ini juga. Semoga saya bisa menjadi bagian dari tim Bapak dan Ibu ke depannya. Baik, kalau begitu, eh, selanjutnya prosesnya akan dikabarkan melalui email dan juga kalau begitu saya akhiri interview kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, Bu.